Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pringgo Willy Praputra dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang materi sel atau bab pertama pada mata pelajaran biologi kelas 11. Oke, kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan sel? Jenis apa yang kamu ketahui tentang sel ini? Kita tidak asing dengan yang dimaksud dengan sel karena kalian juga sudah pernah belajar di SMP di mata pelajaran IPA. Langsung saja biar lebih cepat, ya, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dan jenis-jenis apa dari sel sendiri tentu saja karena makhluk hidup tentu saja ya sel itu ada jenisnya. Yang pertama adalah sel hewan, sel tumbuhan, juga ada sel manusia. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan sel, maka kita juga harus tahu yang disebut dengan sejarah sel. Ya, sejarah sel dimulai dari penemu asal Inggris atas nama Robert Hooke tahun 1665. Robert Hooke menemukan sel gabus ya dari dinding sel tumbuhan yang telah mati, dan ia melihat terdapat ruang kosong kecil yang kemudian ia sebut dengan sel. Kalau dalam bahasa beliau, maka dia menyatakan bahwa itu adalah selula atau sama dengan kamar. Selanjutnya, setelah Robert Hooke, Anthony Van Hooke ya pada tahun 1674 merupakan orang pertama yang melihat sel hidup dari alga dan bakteri. Dari dua tokoh tadi, kemudian para ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari apa sih sebenarnya itu sel dan bagaimana cara menemukannya. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa tokoh yang paling menonjol pada saat penemuan teori sel tersebut. Yang pertama adalah Robert Brown pada tahun 1831. Beliau menemukan nukleus atau inti sel. Nah, pada tanaman anggrek ya, ia berpendapat bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas di dalam sel. Selanjutnya, Matthias Jacob dan Theodor, mereka menyatakan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Dilanjutkan oleh Rudolf pada tahun 1851. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau omnicellula ex cellulae. Selanjutnya, Felix Durkheim dan Johannes pada tahun 1869, mereka menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel adalah cairan sel, dan cairan tersebut bernama protoplasma. Dan yang terakhir adalah Max menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Setelah tokoh-tokoh di atas sudah saya jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Nah, untuk memahami kata-kata ini, kita logikakan bahwa tubuh manusia itu seperti permainan Lego. Nah, Lego yang kecil-kecil itu merupakan sel untuk manusia. Jadi tubuh manusia itu terdiri atas banyaknya sel-sel ya. Dan yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Maksudnya unit terkecil atau unit struktural seperti apa? Ya, di sini maksudnya adalah sel itu adalah bagian yang kecil namun masih memiliki fungsi bagi makhluk hidup. Dan bahkan sebenarnya sel merupakan bagian yang memiliki fungsi paling penting karena seperti yang kalian ketahui, sel lah yang menyusun bagian tubuh manusia. Yang ketiga, sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Maksudnya, sel itu dapat beregenerasi
ya, yang pertama. Dan yang kedua, sel berasal dari sel sebelumnya. Maksudnya, selain dapat beregenerasi, maka sel yang sudah ada akan terus tumbuh dan terus tumbuh. Jadi tubuh manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, sel merupakan unit hederitas yang dapat mewariskan sifat genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa sel dapat melakukan hal tersebut? Karena di dalam sel terdapat komponen-komponen hederitas seperti DNA dan RNA, sehingga sel dapat menjadi unit hederitas bagi manusia. Nah, jadi sel adalah tingkatan struktural kehidupan terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan. Ukuran sel. Ukuran sel berdiameter kurang lebih 1-100 mikrometer. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sel terdiri atas beberapa. Yang pertama sel hewan, sel manusia, dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel amuba berkisar 90-800 mikrometer. Sedangkan sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel alga yang berdiameter 50.000 mikrometer atau 50 mm. Sedikit informasi di mana 1 mikrometer sama dengan 10⁻⁶ meter, dan sebenarnya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Untuk ilustrasi ukuran gambar sel, berikut saya berikan informasi ukuran dari zat terkecil yaitu atom sampai makhluk terbesar yaitu blue whale. Di situ kalian bisa lihat atom ukurannya 0,1 nanometer. Di situ ada asam amino ya, ukurannya 1 nanometer, protein ukurannya 10 nanometer, virus kisaran ukurannya 10-100 nanometer, kloroplas ukurannya 1 mikrometer. Di situ ada MOS bakteria ukurannya kisaran 1 mikrometer sampai 100 mikrometer. Terus di situ ada sel hewan dan tumbuhan ukurannya kisaran 1 mikrometer sampai 100 mikrometer. Di situ juga ada sel telur manusia ya, di situ kisaran 100 sampai 1 mm. Selanjutnya ada telur kodok, di situ ada telur katak ukurannya kurang lebih 1 mm. Ada semut ukurannya 1 cm. Ada tikus ukurannya kisaran 1 cm sampai kurang lebih 0,1 meter. Ada manusia 1-2 meter, dan yang paling terakhir ada blue whale atau paus biru ukurannya 10-1 km. Dan kalau kalian lihat di situ ada diagram anak panah yang bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron, mikroskop cahaya dan mata manusia. Bisa kita lihat di situ mikroskop elektron dapat melihat atom sampai dengan telur atau sel telur manusia. Dan untuk mikroskop cahaya bisa melihat virus sampai dengan semut, dan manusia hanya bisa melihat dari sel telur manusia sampai dengan blue whale. Jadi pada prinsipnya teori sel dengan perkembangan mikroskop itu sebenarnya sejalan ya. Di sini kita akan bahas tentang komponen kimiawi penyusun sel.
Komponen kimiawi penyusun sel disebut dengan protoplasma. Nah, protoplasma dibagi atas dua. Yang pertama zat organik dan yang kedua adalah zat anorganik. Untuk zat anorganik sel terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan zat anorganik adalah air, garam mineral, dan gas-gas berupa nitrogen, amonia, dan karbon dioksida. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya adalah bakteri. Sedangkan eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Contohnya adalah pada sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Bagian sel terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah membran sel atau selaput plasma, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel sel. Nah, membran sel sendiri atau yang sering disebut dengan selaput plasma merupakan membran pembatas antara isi sel dan lingkungan luar. Fungsinya merupakan lalu lintas molekul dua arah. Sedangkan sitoplasma adalah tersusun atas cairan dan padatan. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel. Dan yang ketiga adalah organel sel. Nah, ini adalah organ-organ penyusun sel seperti tubuh manusia sih sebenarnya. Nah, di dalamnya ada nukleus, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Kita akan mulai dari membran sel. Di sini membran sel seperti yang sudah kalian ketahui, membran sel sendiri merupakan pembatas antara isi sel dengan lingkungan luar. Nah, membran sel bersifat selektif permeabel karena dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa tertentu. Membran plasma ini atau membran sel ini terdiri atas 2 lapisan atau disebut dengan fosfolipid bilayer ya. Nah, tersusun atas bahan lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Nah, komponen penyusun satu unit fosfolipid adalah yang pertama adalah fosfat, ada bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka dengan air. Sedangkan ada juga yang berasal dari asam lemak atau lipid, adalah bagian ekor yang tersembunyi dan bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar dari struktur membran sel. Nah, fungsinya sendiri dari membran sel ini ada 3 secara mendasar. Yang pertama adalah mengontrol masuk atau keluarnya zat dari atau keluar atau ke dalam sel ya. Yang kedua, bagian pelindung agar sel tidak keluar atau tidak berantakan. Dan yang ketiga adalah sebagai reseptor atau penerima langsang dari luar sel. Organel yang pertama yang akan kita bahas adalah nukleus atau inti sel. Nah, nukleus sendiri adalah sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung pada jenis selnya. Fungsi nukleus adalah mengatur aktivitas sel. Jadi aktivitas sel diatur oleh nukleus ini. Yang kedua adalah mengatur pembelahan sel. Dan yang ketiga adalah membawa informasi genetik. Seperti yang tadi diinformasikan bahwa nukleus ini ada DNA-nya ya. Nah, nukleus terdiri dari yang pertama selaput inti atau karioteka, dan di karioteka ini ada pori-pori nukleusnya ya, bisa kalian lihat di gambar.
Terus ada yang namanya cairan inti atau yang sering disebut dengan nukleoplasma. Dan yang terakhir adalah anak inti atau yang sering disebut dengan nukleolus. Berikutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. RE sendiri terdiri atas dua tipe. Yang pertama adalah RE kasar, yang kedua adalah RE halus. Nah, RE kasar adalah RE yang ditempeli oleh ribosom, makanya dikatakan RE kasar, sedangkan RE halus tidak ditempeli. Fungsi dari RE kasar adalah sebagai alat transportasi protein yang disintetis ribosom. Nah, protein sekretori ini misalnya adalah glikoprotein yang keluar dari RE dibungkus oleh membran vasikula. Vasikula tersebut lalu berpindah ke bagian sel lainnya, misalnya ke badan Golgi dan sebagainya. Vasikulanya melakukan transport. Selanjutnya adalah RE halus. Nah, seperti yang tadi saya katakan, RE halus ini tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya sebagai sintetis lipid atau fosfolipid dan sentrol, dan juga sebagai metabolisme karbohidrat. Organel berikutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, badan Golgi ini terdiri atas tumpukan-tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan vasikula. Fungsinya yang pertama berperan sebagai sekresi atau membentuk vasikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membuat makromolekul. Yang ketiga, membentuk akrosom dan spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Yang keempat, membentuk membran plasma dari vasikula yang dilepaskan. Yang kelima, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya adalah organel lisosom. Lisosom memiliki dua akar kata. Yang pertama yaitu liso dan yang kedua adalah soma. Nah, liso sendiri berarti pencernaan, sedangkan soma berarti tubuh. Maka lisosom merupakan organ pencerna pada sel. Nah, lisosom sendiri merupakan membran membentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut dengan lisosim. Fungsi dari lisosom yang pertama berperan pada pencernaan intrasel. Yang kedua berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh amuba. Pada manusia, sel makrofag akan memfagosit bakteri atau kuman penyakit. Fungsi yang ketiga dari lisosom adalah autofag, yaitu mendaur ulang organel yang sudah rusak. Dan yang terakhir, fungsi dari lisosom adalah autolisis, yang berarti lisosom akan merusakkan sel sendiri dengan cara mengeluarkan seluruh isi lisosom. Peroksisom. Peroksisom sendiri adalah organel yang menyerupai kantong berbentuk bulat, mengandung butiran kristal yang diselubungi membran tunggal. Nah, peroksisom terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol, kemudian membelah untuk memperbanyak diri. Nah, peroksisom ini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Nah, fungsi dari peroksisom yang pertama adalah menghasilkan enzim katalase dan oksidase seperti yang tadi diinformasikan di atas. Yang kedua adalah memecah asam lemak. Yang ketiga, di dalam hati akan menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Organel berikutnya adalah giloksisom. Nah, organel ini adalah sejenis peroksisom
yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Nah, fungsinya menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang digunakan saat berkecambah. Organel berikutnya adalah organel mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder panjang, kisaran panjangnya 1-10 mikrometer dan diselubungi oleh dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk dan disebut dengan krista. Nah, krista memperluas bidang permukaan membran sehingga dapat meningkatkan reproduksi respirasi sel. Oleh sebab itu, mitokondria itu berperan langsung terhadap respirasi sel. Fungsi dari mitokondria ada beberapa. Yang pertama adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, sebagai tempat berlangsung respirasi sel. Yang ketiga, detoksifikasi amonia. Yang keempat adalah mengatur aktivitas metabolisme sel. Plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, leupoplas, yang berarti plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Yang kedua adalah kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen warna seperti klorofil berwarna hijau, phycoelectrin berwarna merah, phycocyanin yang berwarna biru, phycoxanthin berwarna coklat, karoten warnanya jingga dan terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang sudah masak. Dan pembedakan yang terakhir atau yang nomor 3 adalah kloroplas, mengandung pigmen warna hijau atau klorofil untuk fotosintesis. Nah, leukoplas sendiri juga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah amiloplas yang berarti tempat penyimpanan amilum. Yang kedua adalah elaioplas yang berarti penyimpanan minyak. Dan yang ketiga adalah proteoplas yang berarti penyimpanan protein. Untuk bentuk dan gambarnya kalian bisa lihat diagram di sampingnya. Kita lanjut vakuola, sentrosom dan sentriol. Nah, vakuola adalah organel berbentuk vasikula besar berisi cairan yang diselubungi membran tunggal. Nah, vakuola terdapat pada organisme bersel satu dan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah vakuola makanan, yang merupakan struktur berbentuk bulatan non-kontraktil, ukuran bervariasi dan tersebar di lapisan endoplasma, memiliki fungsi sebagai organel pencerna makanan. Dan vakuola kontraktil merupakan struktur berbentuk bulatan dengan kanal-kanal di sekeliling, memiliki fungsi untuk mengatur tekanan osmoregulasi di dalam tubuh. Organel berikutnya adalah sentrosom dan sentriol. Nah, kedua organel ini merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalamnya terdapat sepasang sentriol, namun pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Fungsinya adalah untuk pembelahan sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsinya yang pertama adalah menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua adalah tempat bertambatnya beberapa organel sel. Nah, berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah mikrotubula, yang kedua adalah mikrointermediate, dan yang ketiga adalah filamen aktin. Di gambar kalian bisa lihat perbedaannya. Nah,
Yang A merupakan mikrotubula yang bentuknya seperti silinder. Sedangkan mikrofilamen itu adalah yang berbentuknya seperti tambang. Dan yang terakhir atau filamen intermediate bisa kalian lihat itu adalah yang bentuknya seperti serabut. Organel berikutnya adalah dinding sel. Nah, dinding sel adalah organel yang memiliki ketebalan 0,16 mikrometer hingga beberapa milimeter. Fungsinya yang pertama adalah melindungi sel, ya hampir mirip-mirip lah seperti membran sel. Yang kedua, mempertahankan bentuk sel. Dan yang ketiga adalah mencegah penyerapan air yang berlebihan. Yang terakhir adalah perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kalian bisa lihat di gambar, di situ ada bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kalian analisa, kalian bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan di sel hewan dan sel tumbuhan. Kita beralih ke tabelnya. Di situ kalian bisa lihat ada bagian dan organel sel. Nah, di situ yang pertama dinding sel. Di sel hewan itu tidak ada, tetapi di tumbuhan itu ada dan bersifat kaku. Yang kedua, vakuola. Di sel hewan berukuran kecil, sedangkan di tumbuhan berukuran besar. Di nomor 3, plastida. Di sel hewan tidak ada, sedangkan di sel tumbuhan ada, yaitu leukoplast, kromoplast, dan kloroplas. Dan yang terakhir yaitu sentriol dan sentrosom. Nah, di sel hewan itu ada, sedangkan sel tumbuhan itu tidak ada. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang tadi sudah menyimak. Terima kasih. Dan ingat, di sini ketika ada informasi yang saya berikan dan kiranya tidak ada di buku paket maupun di buku modul, tolong ditulis ya. Boleh ditulis di buku modul sebagai pelengkap, boleh juga ditulis di buku tulis. Bagaimana enaknya kalian saja. Oke, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.